Halo, selamat pagi saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono, dalam topik penelitian kualitatif, khususnya content analysis. Content analysis atau analisis isi yang akan saya bahas adalah content analysis kualitatif. Jadi kalau dalam video sebelumnya adalah content analysis kuantitatif yang memakai angka, menghitung frekuensi, tapi yang saat ini adalah kualitatif content analysis atau analisis isi kualitatif. Nah, ternyata ilmu content analysis ini juga sudah berkembang, tidak lagi cuma sekedar menghitung frekuensi kemunculan kata atau frasa, tapi sudah meluas pada interpretasi kualitatif. Nah, seperti apa content analysis kualitatif ini? Mari kita simak penjelasan saya. Kualitatif content analysis atau bahasa Indonesianya adalah analisis isi kualitatif. Itu adalah topik kita kali ini. Nah, analisis isi kualitatif itu pada dasarnya adalah menganalisis isi sebuah teks atau wacana untuk menentukan atau menemukan tema-tema, kategori, dan hubungan antar tema atau kategori tersebut. Nah, perhatikan, ini adalah dasar dari analisis isi kualitatif. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk menemukan tema, kategori, dan bukan cuma itu, tapi juga hubungan antar tema atau kategori-kategori tersebut. Nah, apa bedanya dengan analisis isi kuantitatif? Analisis isi kualitatif itu tidak sekedar menghitung frekuensi kemunculan kata-kata atau frasa tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang analisis isi kuantitatif, maka yang kita lakukan adalah menghitung frekuensi kemunculan frasa tertentu. Misalnya Indonesia Merdeka atau pengentasan kemiskinan. Ya, itu kita hitung frekuensinya, kemudian kita olah dengan analisis statistik. Tapi itu adalah analisis kuantitatif. Nah, untuk analisis isi kualitatif, maka dia tidak melulu mengandalkan analisis statistik, melainkan lebih pada coding, mengkodekan gugusan data yang ada pada transkrip hasil wawancara atau hasil pengamatan. Kemudian juga ditambah dengan interpretasi subjektif peneliti. Jadi memang kalau kita bicara tentang paradigma penelitian kualitatif, itu memang lebih banyak bermain pada interpretasi subjektif peneliti, interpretasi responden tentang situasi atau fenomena yang sedang dialaminya. Ya, jadi lebih banyak main subjektifnya di sini. Nah, pada prakteknya teknik kualitatif memang tidak melulu berdiri sendiri kemudian terpisah secara ekstrim dari kuantitatif, tapi keduanya bisa digabungkan. Ya, oke, itu adalah konsep dasarnya. Nah, hasilnya apa? Hasil dari analisis isi kualitatif. Nah, dari analisis isi kualitatif kita bisa menentukan tema. Namanya tema, misalnya tema keamanan sekolah, atau perilaku guru, atau budaya sekolah, atau hukuman atau sanksi, atau nilai-nilai yang berlaku di sekolah itu. Ya, misalnya kita sedang melakukan penelitian di sebuah sekolah, lembaga pendidikan, kita dapatkan datanya, kemudian dari pengkodean data itu kita akan menemukan tema. Yang pertama, keamanan sekolah, perilaku guru, budaya sekolah, hukuman atau sanksi yang diberikan untuk pelanggaran, dan nilai-nilai yang berlaku di sana. Ya, yang kedua adalah kita akan menemukan kategori. Nah, kategori ini di bawahnya tema. Jadi misalnya ada tema perilaku guru. Tema perilaku guru ini, perilaku guru ini meliputi dua kategori, yakni perilaku asertif, perilaku yang tegas, dan perilaku agresif, perilaku yang kasar, cenderung keras. Ya, jadi kita bisa menentukan kategori di bawah tema-tema tertentu tadi. Nah, kemudian
tidak berhenti sampai di situ, tapi kita juga bisa menentukan, atau bukan bisa, tapi harus menentukan hubungan antar tema atau kategori tersebut. Misalnya, budaya sekolah yang menganut kedisiplinan membentuk jenis hukuman atau sanksi yang diberikan. Nah, ini adalah satu hubungan antara tema budaya sekolah, ya, ini budaya sekolah dengan hukuman atau sanksi yang diberikan. Jadi sedapat mungkin kita temukan hubungan ini antar kategori atau antar tema. Ya, itulah kita melakukan konten analisis kualitatif untuk mengarah ke sana, menentukan tema, menentukan kategori, dan menentukan hubungan antar tema atau hubungan antar kategori. Ya, semuanya terpulang kepada penafsiran Anda sebagai peneliti tentunya. Oke. Nah, berikutnya jenis data. Jenis data ini adalah teks atau wacana tertulis yang dibuat secara alamiah, bisa pidato, bisa naskah legal, naskah hukum, ya, surat, artikel, atau berita-berita di media. Ini adalah yang namanya teks alamiah, artinya dia dihasilkan bukan untuk diteliti, tapi untuk tujuan lain, misalnya pidato untuk meyakinkan massa, naskah legal untuk meresmikan suatu status dan sebagainya. Ya. Kemudian juga ada transkrip hasil wawancara. Kita juga bisa memperlakukan ini sebagai data. Jadi setelah kita wawancara, kita ubah menjadi transkrip, maka transkrip itu merupakan jenis data. Ya. Hasil dari pengamatan yang tertulis. Jadi setelah kita melakukan pengamatan, kita catat pengamatannya, kemudian kita tulis, kita narasikan hasil dari pengamatan itu, dan itulah yang kita perlakukan sebagai sumber data. Oke? Atau bisa juga video atau audio yang isinya ditulis. Jadi kalau ada video dari YouTube, kita dapatkan transkripnya. Jadi narasinya secara tertulis. Ya. Jadi prinsipnya untuk jenis data itu analisis isi kualitatif ini bisa menganalisis semua yang sudah didokumentasikan, dan dokumen inilah yang kemudian kita analisis. Oke, berikutnya sampling. Bagaimana kita menentukan responden atau objek yang kita teliti. Nah, di dalam penelitian kualitatif, sampling yang umumnya dipakai atau dilakukan adalah purposive. Purposive artinya diambil secara sengaja, dipilih dengan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, itu namanya purposive. Jadi memilih sampel, memilih responden, memilih objek penelitian sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan, yang tentunya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Ya, jadi misalnya kita punya satu studi kualitatif content analysis, tujuannya adalah mengenali pola pemberitaan media daring dalam negeri tentang pandemi COVID-19, mengenali pola pemberitaan media daring. Nah, sampelnya tentunya adalah semua berita tentang COVID-19 dari kurun waktu 2021 sampai 2022 yang disebarkan oleh media daring dalam negeri. Ini adalah sampel kita tentukan secara sengaja dengan kriteria tertentu, yaitu kriterianya harus media daring dalam negeri, ya harus dalam negeri, kemudian tentang COVID-19, dan diterbitkan antara 2021 sampai 2022. Nah, kalau sudah 2020 ya tidak masuk, karena itu tidak masuk dalam rentang waktu ini. Nah, itulah cara kita menentukan purposive sampling di dalam penelitian analisis isi kualitatif. Oke. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Ada yang namanya eksploratif. Jadi ini menggali suatu topik yang relatif masih belum banyak diteliti. Jadi topik-topik yang mungkin jarang diteliti atau bahkan juga belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Misalnya,
tema-tema apa yang terdapat dalam perbincangan pemeluk agama-agama yang berbeda tentang toleransi. Nah, ini mungkin satu hal yang cukup peka dan mungkin oleh karena itu belum banyak teliti, tapi Anda memutuskan untuk menelitinya. Nah, ini namanya eksploratif, jenisnya explore, menjelajah, menggali, melihat secara lebih dalam. Namanya explore, makanya disebut eksploratif. Yang kedua, deskriptif. Deskriptif artinya dari kata describe, menggambarkan. Ini contohnya adalah, atau definisinya adalah mendeskripsikan pesan-pesan tersirat tentang ideologi demokrasi dalam artikel opini di media X. Nah, ini kita ambil media X, kemudian kita ambil artikel opininya tentang demokrasi, kemudian kita lakukan analisis dengan pengkodean, kita temukan pesan-pesan tersirat itu, tema-tema apa yang tersirat yang berhubungan dengan ideologi demokrasi. Ini namanya deskriptif. Oke. Nah, kemudian ada lagi korelasi. Jadi jangan dibayangkan bahwa korelasi itu hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif. Ternyata riset kualitatif pun di dalam content analysis itu juga bisa menentukan korelasi, yaitu menentukan hubungan antara dua tema dalam teks atau wacana yang berbeda. Ya, dalam teks atau wacana yang berbeda, kita lihat apakah ada hubungannya. Jadi misalnya ada dua wacana, kita lihat apakah tema yang ada di wacana A itu juga muncul di wacana B. Kemudian frekuensi kemunculan tema ini di wacana A itu ternyata juga selaras dengan kemunculan tema itu di wacana B. Nah, yang seperti itu bisa kita katakan bahwa ada korelasi antara keduanya. Misalnya, apakah ada hubungan antara tema-tema tulisan oleh murid SMA di kota besar dengan tema-tema tulisan murid SMA di daerah pinggiran? Jadi ada dua wacana, dua kelompok wacana. Satu diambil dari karya tulis SMA di kota besar, Jakarta atau Surabaya misalnya. Kemudian satu kelompok lagi, sekumpulan esai, sekumpulan karya tulis oleh SMA yang di daerah pinggiran, di daerah yang jauh dari kota. Kita lihat apakah ada korelasi di situ. Ternyata setelah kita lihat esai yang dituliskan oleh murid-murid SMA di Jakarta itu lebih banyak mengandung misalnya lebih banyak mengandung rekreasi, lebih banyak mengandung budaya luar seperti K-pop atau budaya Jepang, ya. Sementara mereka yang di pinggiran itu tema-temanya yang dominan adalah tema-tema tentang Pancasila misalnya, atau agama, kepatuhan terhadap agama, ketaatan terhadap agama. Nah, di sini bisa kita lihat tidak ada korelasi nampaknya. Jadi tema yang muncul di kelompok SMA kota itu ternyata tidak muncul di kelompok SMA di daerah pinggiran. Ya. Kita katakan tidak ada korelasi di sana karena temanya sangat berbeda. Lain hasilnya atau lain dalam lain kasus misalnya, ternyata tema-tema yang ada di anak-anak kota ini, anak-anak kota besar ini, misalnya budaya Jepang, budaya Korea, hiburan dan sebagainya, itu juga muncul di anak-anak yang di daerah pinggiran. Bahkan frekuensinya juga mirip. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada korelasi antara mereka yang menulis, mereka yang dari SMA kota dengan mereka yang dari SMA daerah pinggiran, daerah yang terpencil, jauh dari kota. Nyata ada korelasi, sama-sama tema-tema utamanya adalah tentang budaya Jepang, budaya Korea, budaya populer yang lainnya, kemudian rekreasi, healing dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi itu adalah korelasi. Ya. Oke, yang terakhir ini yang paling ambisius, namanya kausal. Kausal adalah hubungan sebab akibat. Jadi di dalam teks kualitatif
teks atau analisis isi kualitatif, itu kita juga bisa menentukan hubungan kausal. Jadi misalnya pada analisis biografi adalah metode yang digunakan untuk menganalisis teks-teks yang dibuat sepanjang kurun waktu tertentu dan melihat apakah ada faktor yang menjadi penyebab atau cause ya dari satu hal di dalam teks tersebut. Nah, ini namanya analisis biografi dari tipenya adalah kausal. Misalnya menganalisis berita-berita di media dari tahun 2020 sampai 2021 dan melihat apakah terkandung tema yang memicu tema yang lain. Misalnya tentang gaya hidup sehat. Dari tahun 2020 ada tema, misalnya tema tentang kesehatan atau penyakit atau mungkin bahkan penderitaan orang-orang yang sakit ya. Kemudian makin lama, makin mendekati tahun 2021, ternyata yang lebih banyak muncul adalah tema-tema tentang gaya hidup sehat. Nah, kita bisa menyimpulkan, sedikit banyak kita bisa menyimpulkan bahwa ada hubungan kausal antara narasi yang tentang penyakit dan penderitaan tadi dengan gaya hidup sehat. Bisa disimpulkan bahwa penderitaan, penyakit, dan sebagainya itu memicu narasi tentang gaya hidup sehat. Nah, seperti itulah kira-kira tipe kausal di dalam analisis isi kualitatif ini. Jadi banyak sekali yang bisa kita gali, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam analisis isi kualitatif. Kalau Anda tertarik, Anda bisa melakukan penelitian yang berupa analisis isi kualitatif. Nah, saya kira itu adalah tips singkat saya, kiranya bermanfaat untuk studi atau penelitian Anda. Sampai jumpa di episode mendatang.